Kamu pernah dengar orang yang sudah lulus kuliah, sudah daftar lamaran pekerjaan atau bahkan sudah ikut interview, tapi mereka juga belum mendapatkan pekerjaan. Masalahnya cukup serius, teman-teman. Ternyata bukan hanya satu atau dua orang. Ada data mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu membutuhkan 20 bulan untuk mendapatkan pekerjaan setelah mereka lulus dari pendidikan terakhir mereka. Jadi, menjadi masalah bukan lagi orang yang malas untuk mencari pekerjaan, tapi kebutuhannya cukup serius sekali, teman-teman. Ada di antara mereka kekurangan dengan soft skill, pengalaman, atau bahkan jurusan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Maka dari itu, kesempatan hari ini kita akan bahas terkait dengan pengangguran di Indonesia lebih detail lagi. Sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjut lagi, sebelumnya perkenalkan, saya Rian akan membahas terkait lebih dalam lagi pengangguran di Indonesia. Kalau kita lihat dari data BPS, sebenarnya pengangguran Indonesia itu mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, dari awalnya 5,45% menjadi dengan 4,68%. Lalu jika tren ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, lalu pertanyaannya kenapa masih banyak orang yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Ya, ternyata banyak orang mengira pengangguran itu adalah orang yang benar-benar belum mendapatkan pekerjaan. Ternyata pengangguran itu banyak sekali bentuknya. Ada di antara mereka yang belum benar-benar mendapatkan pekerjaan, ada di antara mereka bekerja tetapi jam kerjanya terlalu sedikit, atau bahkan ada di antara mereka bekerja tetapi tidak menggunakan kemampuannya secara optimal. Maka dari itu ada tiga hal yang biasanya digunakan dalam ketenagakerjaan. Yang pertama itu pengangguran terbuka, yang kedua itu pengangguran setengah menganggur, lalu yang ketiga pengangguran terselubung. Ya, kita masuk yang pertama, yaitu adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, tetapi dia sedang mencari pekerjaan, atau menunggu panggilan, atau juga bahkan mempersiapkan usahanya. Nah, contoh nyatanya saat ini banyak di antara kita yang sudah lulus kuliah, lulus dari perguruan tinggi, sudah punya ijazah, sudah punya CV, sudah lamar pekerjaan perusahaan di mana-mana, tetapi belum mendapatkan panggilan berminggu-minggu atau bahkan dengan berbulan-bulan. Maka dari itu, orang seperti ini masuk dalam kategori pengangguran terbuka. Nah, biasanya hal ini terjadi karena tingkat pencarian kerja itu terlalu banyak dibandingkan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang kedua adalah setengah menganggur. Setengah menganggur adalah orang yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya tidak penuh. Biasanya kurang dari 35 jam per minggu. Orang seperti ini tidak bisa dikatakan pengangguran terbuka. Ia memang bekerja, tetapi dari sisi ekonomi belum mencukupi kehidupannya sehari-hari. Biasanya orang seperti ini dalam seminggu ia hanya bekerja 2 sampai dengan 3 hari dalam seminggu. Biasanya terjadi pada pekerja harian, pekerja paruh waktu, freelance, atau bahkan dengan pekerjaan informal. Dari itu, di saat dengan adanya data, kita tidak hanya melihat dengan tren penurunan, tetapi apakah pekerjaan itu sudah layak atau tidak. Nah, yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah pengangguran di mana ia memang bekerja, tetapi tenaga dan kemampuannya tidak digunakan secara optimal. Seperti contohnya, misalnya ada satu tokoh itu sebenarnya bisa dipekerjakan hanya 2 orang saja. Tetapi di lapangan pekerjaan ada 5 orang yang bekerja. Tetapi ternyata satu tokoh itu sebenarnya hanya bisa dipekerjakan 2 orang saja. Contoh yang kedua adalah ada seseorang yang sudah lulus kuliah, misalnya dia punya dengan jurusan administrasi, manajemen, programming, ataupun dengan jurusannya yang lain. Karena banyaknya tingkat lowongan pekerjaan atau pencari kerja yang terlalu banyak, itu yang membuat mereka mau tidak mau harus bekerja bukan di bidang mereka itu sendiri. Semisal, saya jurusan manajemen, nantinya saya akan bekerja di bidang teknik ataupun dalam pembangunan, di mana secara
jurusan ataupun skill yang saya miliki itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang saya daftarkan. Dan itu adalah termasuk dalam kategori pengangguran terselubung. Sekarang kita kaitkan dengan laporan berita dari Detik. Detik Edu membahas dari LPM FEB UI terkait dengan transisi pendidikan dengan mendaftar pekerjaan. Nah, di mana dia menggunakan data Sakernas Agustus 2025, melihat di sana ternyata masyarakat Indonesia bisa dia lulus dari pendidikan, dia membutuhkan waktu kurang lebih 19,8 bulan untuk mendapatkan pekerjaan mereka. 19,8 bulan. Berarti kurang lebih 20 bulan. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan pekerjaan, berarti 1 tahun 8 bulan baru kita bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi masalah pengangguran itu bukan karena tidak ada lowongan pekerjaan atau sulit untuk mencari pekerjaan, tetapi ya bisa jadi karena pencari kerja mereka kurang dengan pengalaman mereka, kurang dengan akses informasi mereka, atau bahkan gaji upah minimum yang kurang realistis. Maka dari itu, bisa kita melihat pengangguran jangan hanya melihat dari informasi dari TPT saja atau angka pengangguran yang sedang menurun, tetapi coba lihat bagaimana banyaknya mereka yang sudah lulus tetapi masih sulit untuk mencari pekerjaan. Lalu apa penyebab orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Yang pertama, itu adalah mismatch antara pendidikan dengan kebutuhan industri. Karena banyak di antara kita itu lulus dari jurusan yang berbeda, tetapi di lowongan pekerjaan ternyata juga membutuhkan skill yang berbeda. Yang kedua itu adalah pengalaman. Banyak perusahaan untuk mencari kandidat yang sudah memiliki pengalaman, sementara fresh graduate baru mendaftarkan dirinya untuk bekerja. Yang ketiga, kurangnya skill dan soft skill. Perusahaan bukan hanya melihat dari ijazah, tetapi juga melihat skill atau soft skill yang kita punya. Semisal, berkomunikasi, disiplin, menyelesaikan problem solving, atau juga dalam kesiapan dalam bekerja. Yang keempat adalah ternyata akses untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih banyak di kota-kota besar dibanding dengan di daerah sempitnya informasi untuk mendapatkan akses informasi lowongan pekerjaan. Lalu yang kelima itu adalah ekspektasi gaji upah lowongan pencarian pekerjaan. Terkadang pekerjaannya tidak seberapa, tetapi pencari kerja terlalu tinggi ekspektasinya untuk mendapatkan upah yang lebih realistis. Lalu apa yang bisa dilakukan? Yang pertama itu adalah pelatihan. Pelatihan bukan hanya sebuah formalitas, tetapi pelatihan itu bagaimana pelatihan itu mengajarkan dunia kerja lebih nyata dalam dunia industri. Seperti contoh halnya, belajar dengan digital marketing, administrasi digital, desain, atau bahkan dengan akuntansi dasar. Yang kedua itu adalah pendidikan dan sekolah. Pendidikan dan sekolah itu harus lebih dekat dengan dunia usaha atau dunia perusahaan, seperti dengan halnya meningkatkan portofolio mereka, belajar dengan CV mereka, atau bahkan meningkatkan magang di industri-industri agar mereka lebih paham dengan dunia pekerjaan, bukan hanya dengan teori yang mereka dapatkan di bangku pendidikan. Lalu yang terakhir adalah UMKM. UMKM ini adalah bisa dikatakan dengan fondasi ekonomi Indonesia, di mana dia yang paling besar menyumbangkan lapangan pekerjaan. Menjadi masalah adalah ternyata masih banyak UMKM membutuhkan bukan hanya dengan akses modal, tetapi juga pelatihan atau bahkan dengan pemasaran produk mereka. Jadi pengangguran bukan hanya mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran itu banyak bentuknya. Tadi kita sudah jelaskan ada pengangguran terbuka, ada setengah menganggur, ada juga pengangguran terselubung. Data BPS juga tadi mengatakan bahwa di Indonesia pengangguran itu mengalami penurunan signifikan dari tahun 2023 sampai dengan 2026 saat ini. Ada juga data mengatakan masyarakat Indonesia
membutuhkan 20 bulan untuk mendapatkan pekerjaan setelah mereka lulus dari pendidikan terakhir mereka. Ya, lalu yang perlu dibenahi bukan hanya lowongan pekerjaan yang banyak, tetapi yang perlu dibenahi adalah tenaga kerja yang siap, pendidikan yang relevan, UMKM yang kuat, dan sistem tenaga kerja menyerap skill secara optimal. Kenapa itu penting? Karena masa depan tenaga kerja itu tidak ditentukan dari selembar ijazah, tetapi ditentukan dari kesiapan bekerja, keterampilan, dan kesempatan yang tepat. Itu yang bisa saya sampaikan, banyak kurang dan lebihnya. Mohon maaf sebesar-besarnya, jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan, bisa disampaikan. Baik, apa Mas? Ya, benar. Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Langsung saja saya jawab. Nah, apa yang harus kita persiapkan jika kita sebagai mahasiswa? Ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama itu pastinya skill. Perusahaan itu membutuhkan skill Anda, bukan hanya dengan nilai yang tertulis di ijazah Anda. Biasanya perusahaan itu akan menanyakan, apa yang kamu bisa berikan ke perusahaan kami? Impact apa sih yang bisa kamu berikan ke perusahaan kami? Maka skill ya yang harus kita tingkatkan bukan hanya dengan teori-teori yang kita dapatkan di dunia perkuliahan. Bisa dengan ikut pelatihan, ikut dengan seminar, itu adalah salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan atau branding menjadi nilai plus dengan diri kita. Yang kedua, karena menjadi pembeda kita dengan tenaga kerja yang lainnya adalah salah satunya kita bisa menguasai bahasa asing. Ya, memang bahasa asing itu salah satu bahasa internasional, bahasa yang bisa menjembatani karir kita. Sehingga itulah yang menjadi juga salah satunya menjadi pembeda antara kita dengan tenaga kerja yang lainnya. Lalu yang ketiga itu adalah mulai dari sekarang mengumpulkan dengan informasi. Semisal Anda ingin di perusahaan A, di perusahaan B, banyak-banyak mengumpulkan informasi sehingga banyak informasi yang terserap kamu dapatkan sekarang ini itu bisa menjadi uh, bisa menjadi bahan ataupun sumber untuk melihat apa yang sebenarnya aku persiapkan. Karena kebutuhan industri itu pastinya berbeda-beda. Dulunya perusahaan membutuhkan 5 karyawan karena di saat ini dengan teknologi yang makin canggih dengan AI, hanya 1 saja dibutuhkan. Apalagi banyak perusahaan sekarang itu mencari kandidat SDM mereka yang pandai dengan big data, mengumpulkan data yang banyak, mengolah dengan data, itu yang paling dibutuhkan, salah satunya dibutuhkan perusahaan. Maka dari itu, jika kita ingin juga bersaing dengan tenaga kerja yang lainnya, mulailah untuk dari sekarang mencari data informasi, Anda ingin lamar pekerjaan di mana, kebutuhan apa yang dibutuhkan. Jangan sampai di saat Anda ingin berdaftar, tetapi Anda hanya mendapatkan ijazah dengan nilai tanpa dengan skill yang sesuai dengan pekerjaan yang Anda lamar. Sekian, itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, sudah tidak ada, saya rasa cukup. Maka saya tutup dengan pemaparan saya pada hari ini. Semoga tadi apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi pemahaman teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.